like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betri Purnamasari, NPM 2010070530042 dari Prodi Manajemen Universitas Baitur Rahmah. Saya akan mencoba mempresentasikan tentang strategi promosi. Latihan promosi. Promosi adalah suatu tindakan menginformasikan atau mengingatkan konsumen tentang spesifikasi merek atau produk, atau bisa juga diartikan sebagai suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk, barang atau jasa yang dipasarkannya. Tujuan dari promosi ini adalah yang pertama, yaitu menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Bauran promosi. Dalam melakukan promosi agar dapat efektif perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Yang kedua, periklanan. Periklanan atau advertising yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Ada 3 tipe periklanan. Yang pertama yaitu periklanan merek, periklanan institusional, dan periklanan industri. Periklanan merek yaitu penyajian atau penjualan non-personal tentang produk tertentu. Periklanan institusional yaitu penyajian penjualan non-personal tentang institusi tertentu. Contoh perusahaan IBM, perusahaan ExxonMobil. Periklanan industri yaitu penyajian penjualan non-personal tentang industri tertentu. Contoh asosiasi industri mengiklankan untuk gemar atau cinta produksi dalam negeri. Strategi periklanan. Yang pertama yaitu periklanan persuasif. Periklanan untuk membujuk calon pelanggan untuk membeli produk tertentu. Yang kedua, periklanan komparatif. Mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tertentu dengan mendemonstrasikan kelebihan merek dengan membandingkan produk pesaing. Yang ketiga, periklanan pengingat, yaitu mengingatkan konsumen akan keberadaan produk. Iklan ini digunakan untuk produk yang telah berhasil penjualannya. Media periklanan ini yang pertama yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, surat langsung, telemarketing, iklan luar ruangan, iklan transportasi, dan periklanan khusus. Yang ketiga, penjualan personal. Proses penjualan personal. Yang kedua, menentukan target pasar. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu mengidentifikasi target pasar. Berfokuslah pada tipe-tipe pelanggan yang kemungkinan besar memperoleh produk. Hubungi pelanggan potensial ini dengan telepon atau surat. Yang kedua, langkah-langkah yang kedua yaitu menghubungi pelanggan potensial, yaitu menjadwalkan pertemuan dengan pelanggan potensial yang beralokasi di area yang sama pada hari yang sama. Langkah yang ketiga yaitu melakukan presentasi penjualan, yaitu mendemonstrasikan pengguna dan manfaatkan produk. Yang langkah keempat, menjadwalkan pertanyaan-pertanyaan, yaitu mempersiapkan jawaban tipikal dan mengizinkan pelanggan potensial untuk bertanya. Langkah yang kelima yaitu menutup penjualan, yaitu menutup penjualan setelah presentasi, kemungkinan dengan penawaran diskon jika pembelian terjadi saat itu juga. Yang langkah yang keenam yaitu melakukan tindak lanjut, menghubungi pelanggan yang baru-baru ini membeli produk untuk memastikan kepuasan mereka. Hubungi pelanggan potensial lainnya yang memutuskan tidak membeli produk untuk memastikan apakah mereka akan mempertimbangkan kembali.
Yang keempat, promosi penjualan. Tipe-tipe promosi penjualan ini yang pertama yaitu kupon, alat promosi yang digunakan untuk mendorong konsumen mengulangi pembelian atau produk yang sama. Yang kedua, rabat, yaitu perusahaan mengirimkan pengembalian langsung kepada konsumen setelah produk dibeli. Yang ketiga, sampling, tindakan memberikan sampel gratis yang mendorong konsumen untuk mencoba merek atau produk baru. Yang keempat, pameran. Yang kelima, display tempat penjualan. Yang keenam, premium, yaitu pemberian atau hadiah cuma-cuma kepada konsumen yang membeli produk tertentu. Yang kelima, hubungan masyarakat, berkenaan dengan tindakan yang diambil perusahaan dengan tujuan menciptakan untuk memelihara kesan yang menyenangkan bagi masyarakat. Tipe-tipe hubungan masyarakat yang pertama yaitu acara khusus. Contoh, perusahaan mensponsori acara khusus seperti pertandingan olahraga. Contoh yang kedua yaitu wawancara karyawan sebuah bank tentang topik perbankan yang sedang menarik perhatian masyarakat. Yang kedua yaitu rilis berita, tulisan singkat berisi pengumuman mengenai perusahaan yang dibuat perusahaan untuk media. Contoh, berita produk baru. Yang ketiga, konferensi pers, pengumuman lisan tentang sebuah perusahaan yang dibuat oleh perusahaan untuk media. Contohnya, konferensi pers manajer, perusahaan untuk mengklarifikasi berita yang merugikan perusahaan. Manajer juga bersedia menjawab pertanyaan dari media. Yang keenam, menentukan bauran promosi yang optimal. Yang pertama, target pasar. Yang kedua, strategi promosi. Pada strategi ini terbagi menjadi dua, yaitu strategi tarik. Perusahaan mengarahkan promosi langsung kepada target pasar konsumen, yang kemudian akan meminta produk tersebut dari pedagang grosir atau produsen. Yang kedua, strategi dorong. Perusahaan mengarahkan promosi kepada pedagang grosir atau pengecer, yang kemudian akan mempromosikan kepada konsumen. Yang ketiga yaitu anggaran promosi. Sejumlah dana yang telah disisihkan untuk membayar semua metode promosi dalam periode tertentu. Anggaran promosi dipengaruhi oleh beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu fase siklus kehidupan produk. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, kondisi perekonomian. Yang ketujuh, mengelola tenaga penjualan. Manajer penjualan adalah seorang individual yang mengelola kelompok perwakilan penjualan atau salesman. Mengelola tenaga penjualan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu memberikan pengetahuan tentang produk, manfaat, dan cara penggunaannya. Yang kedua, memotivasi tenaga penjual untuk menangani keluhan pelanggan dan produk pesaing. Yang ketiga, membagi wilayah atau daerah penjualan jika daerah penjualan luas dan mempunyai beberapa tenaga penjualan. Yang keempat yaitu memberikan contoh mengevaluasi hasil penjualan saat ini dan masa mendatang. Yang kelima, mempertimbangkan perencanaan untuk memperluas geografis pasar. Sekian dari hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.